Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di acara Bisalah Ramadan, di mana saya Wayasri sebagai host pada kegiatan sore hari ini, di mana saya akan ditemani narasumber yaitu Ustadz Suwandi yang akan membawakan tema apa saja yang membatalkan puasa. Ya teman-teman, gimana sekarang Ustadz Suwandi sudah berada di samping saya. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, kepada Ustadz langsung saja memaparkan materi yang berjudul apa saja yang membatalkan puasa. Kepada Ustadz disilakan. Terima kasih host yang telah memberikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Bisalah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali pada sore hari ini tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua masih diberikan kesehatan, keafiatan, ya, kesempatan sehingga kita dapat menjalani seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan baik, ya. Mudah-mudahan ya amal ibadah kita ya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tentunya senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, ada keluarga, sahabat, semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di hari yaumil akhir. Sahabat Bisalah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, pada sore hari ini kita akan mencoba membahas tentang apa-apa saja sih yang membatalkan puasa kita. Ya, karena hal ini sangat penting untuk kita ketahui, di mana ya puasa yang kita jalani, ibadah Ramadan yang kita jalani, ya itu merupakan satu ibadah yang sangat penting, ya, yang memiliki nilai pahala yang luar biasa. Yang kemudian jika puasa kita itu batal atau kita tidak memahami apa saja yang membatalkan puasa, ya tentunya maka kita akan rugi, ya. Kita akan rugi karena kita sudah menahan lapar dan haus, ya, tapi kita tidak tahu ternyata puasa kita sudah batal, ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berhubungan suami istri di siang hari. Nah, ini perlu apalagi ya kita khususnya yang sudah berumah tangga, ya, ibu-ibu di rumah, ya, bapak-bapak di rumah, ya. Jika masih siang hari itu ya host tidak boleh, ya, tidak boleh karena berhubungan suami istri itu membatalkan puasa, ya, puasa kita dilarang, ya, pada siang hari. Kalau malam hari itu boleh, malam hari itu dibolehkan, itu ya, karena silakan berpuasa kita di siang hari menahan segala sesuatu. Ketika malam hari silakan kamu bagi yang sudah bersuami istri itu mendatangi istri-istrimu. Ini kadang-kadang kita tidak memahami, ya, kita melakukan hubungan suami istri, ya, kemudian kita lupa untuk sholat subuh atau tidak enggan untuk sholat subuh karena tidak dingin, mandinya subuh itu dingin dan lain sebagainya. Kalau kita makan sahur tanpa mandi junub boleh, tetapi ada ketentuan sebelum kita, kalau kita tidak sempat mandi, kita berwudu saja dulu, ya. Kita berwudu saja dulu, kemudian kita sahur, ya, sahur. Setelah sahur,
mau sholat subuh harus mandi. Nah, ini jangan kalau puasa makan sahur saya boleh, tidak perlu mandi, ya berarti sholat subuh saya tidak mandi juga. Nah, ini tidak boleh, perlu dibedakan, ya, karena ibadah puasa itu adalah salah satu ibadah yang bisa dilakukan kita dalam keadaan berhadas. Tetapi kalau sholat adalah satu ibadah yang tidak sama sekali bisa dilakukan ketika seseorang itu dalam keadaan berhadas. Ya, apakah itu hadas kecil maupun hadas besar. Kita bisa bayangkan ya, host. Kita bisa bayangkan kalau misalnya puasa itu, orang yang berpuasa itu ketika dia yang orang membatalkan puasa kita dalam keadaan kita berhadas, hadas kecil atau hadas besar batal puasa kita, berapa banyak dalam satu hari ini kita menahan kentut kita ya. Ya, karena itu bisa membatalkan puasa kita. Bayangkan berapa banyak orang yang kembung perutnya hanya untuk menahan itu. Makanya puasa itu adalah ibadah yang dalam kita keadaan junub boleh kita melaksanakan sahur. Tetapi ketika subuh tiba, wajib kita bagi untuk mandi. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah yang membatalkan puasa adalah gila atau hilang akal. Tiba-tiba ada orang sementara puasa ya, tiba-tiba saat itu dia langsung hilang ingatan, langsung gila. Ya, maka puasanya batal ya. Karena tidak ada hukum bagi orang yang sudah hilang akal. Dia tidak kena hukum lagi, dia tidak kena lagi ketentuan syariat. Dia tidak lagi ada kewajibannya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam syariat. Ya, itu orang yang sudah hilang akal. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya muntah dengan sengaja. Ini kadang-kadang kan ada orang muntah merasa tidak batal. Ya, ini dalam artian muntah dengan sengaja. Ya, kita dalam posisi misalnya dalam perjalanan, ya di mobil kita tidak mampu sehingganya mungkin ada penyakit mah atau apa sehingga kita harus muntah. Ya, itu kan muntah kita itu sengaja, kita sudah melakukan muntah, maka puasa kita batal. Makanya kalau kita dalam syafar, dalam perjalanan itu ya, itu diringankan. Boleh kita membatalkan puasa kita ya, tetapi kemudian harus diganti ya, diganti setelah kita tidak dalam keadaan syafar atau dalam keadaan perjalanan itu ya. Cuma kadang-kadang kita ini ya orang Islam ya sudah safar tidak puasa, begitu selesai puasa tidak diganti puasanya. Nah, ini yang berbahaya karena semakin banyak puasa yang kita batalkan kemudian kita tidak mengganti dari tahun ke tahun, maka ini menjadi utang ya, harus dilunasi. Makanya pemirsa sahabat Bisalah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian mungkin yang menonton acara ini ya, ini hal-hal yang membatalkan puasa ini harus kita tahu. Jadi ini beberapa hal-hal yang membatalkan puasa kita ya. Baik, saya kira untuk pemaparan materi singkat saya berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa saya cukupkan. Saya kembalikan kepada host. Ya, Masya Allah, terima kasih Ustadz atas materinya. Di sini saya punya beberapa pertanyaan Ustadz. Yang pertama itu, bagaimana jika kita itu masih sementara puasa? Nah, terus mungkin kayak ibu-ibu yang punya anak kecil kan biasa emosi, begitu emosi, marah-marah. Nah, kalau misalkan dia emosi itu sampai menangis itu Ustadz, apa membatalkan atau tidak? Ya, baik, terima kasih. Bagaimana ketika kita sementara berpuasa ya di kalangan ibu-ibu ya, misalnya ini. Biasanya juga di kalangan bapak-bapak juga ada ya. Kita ambil contoh ibu-ibu yang punya anak kecil, apalagi anak kecilnya rewel dan lain sebagainya. Sehingga ya dalam keadaan berpuasa itu ibu ini dalam posisi marah ya, marah yang sudah tidak bisa tertahankan akibat ulah atau tingkah laku daripada anaknya, sehingga menyebabkan dia harus menangis ya, dia harus mengeluarkan air mata. Sebenarnya kalau menangis itu
tidak masuk dalam kategori membatalkan puasa. Yang membatalkan itu marahnya. Ya, marah itu maaf ya, marah itu mengurangi. Bahkan kalau sudah sampai marah yang tingkat tinggi ya, level tinggi, sudah marah ya tinggi sekali sampai sudah tidak sadarkan diri atau gimana, maka itu sudah bisa membatalkan puasa kita, ya. Makanya kan Nabi SAW itu kan ketika para sahabat ya bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, coba berikan kami nasihat yang paling baik, apa yang bisa kami lakukan? Nabi mengatakan, ya, jangan kamu marah. Itu nasihat Nabi, ya. Mereka tanya lagi, masih ada yang lain? Jangan marah. Jangan marah. Berapa kali Nabi ulangi? Artinya sikap marah ini sebenarnya Nabi tidak menginginkan, ya, karena sesungguhnya itu bagian dari tipu daya setan laknatullah alaih untuk memperdayakan manusia untuk saling membenci satu sama lain. Seorang ibu bisa membenci anaknya gara-gara anaknya itu punya sikap dan perilaku yang akibat marah yang berlebihan. Makanya kalau bisa, puasa ini kan salah satu ibadah yang menahan. Bukan hanya menahan lapar dan haus, ya, menahan sesuatu yang membatalkan puasa kita, tapi lebih dari itu menahan, ya, rasa marah kita, ya. Gitu. Jadi diusahakanlah kalau kita marah itu dalam posisi misalnya ibu-ibu, ada anak-anak yang rewel, ketika dia berbuat seperti itu, ya, ibu-ibu cepat-cepat, ini tipsnya. Yang pertama itu kalau dalam keadaan berdiri harus duduk. Ya, jadi dalam keadaan berdiri itu harus duduk. Misalnya kita memberikan nasihat kepada anak kita malah menceramahi kita tambah marah. Ya, kalau kita dalam keadaan berdiri maka kita duduk. Kalau duduk tidak mampan, kita ambil air wudhu, lari ke belakang ambil air wudhu. Atau pasangan suami istri, ya, yang saling marahan misalnya. Nah, ini harus ada yang ngalah antara salah satunya, ya. Apakah suaminya yang lari ke depan, istrinya yang lari ke belakang, yang penting jangan lari ke KUA. Nah, kalau lari ke KUA, urusannya sudah sangat ya, urusannya itu sudah lain kalau sudah lari ke KUA. Ya, saya kira demikian. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya itu, bagaimana hukumnya jika pada saat puasa, kayak misalkan kan ada orang yang mandi laut, nah tapi kayak mandi laut itu kayak terlalu lama begitu, kayak sampai 4 jam, 5 jam, maksudnya itu apa tidak membatalkan? Iya, mandi laut ya, itu hakikatnya sama dengan mandi ya, mandi di kamar mandi, cuma dia mandinya di kamar bebas, iya, di laut, ya, dia mandi di laut sampai 4 jam. Sebenarnya itu tidak punya ketentuan membatalkan puasa. Cuma secara fisik kan itu sebenarnya nanti ketika kita kan kalau mandi laut itu kan, kalau masih di laut kita belum merasa loyo. Nanti sudah keluar dari laut, sudah pulang ke rumah baru kita merasa mulai loyo. Nah, dikhawatirkan dari perbuatan kita itu mandi dengan cara berjam-jam, itu setelah dari situ dikhawatirkan dalam posisi loyo, kemudian dapat kita kemudian menggugurkan atau membatalkan puasa kita. Atau bisa juga dikhawatirkan mandi laut lama-lama padahal mau batalan-talan tadi, ya, iya, mengambil kesempatan dalam kesempitan, ya, itu. Begitu juga di kamar mandi. Ini perlu ibu-ibu, bapak-bapak perlu cek anak-anaknya kalau masuk kamar mandi sudah sampai 3 jam, 4 jam, itu hal yang perlu mencurigakan. Nah, kalau berkaitan dengan yang tadi, itu tidak membatalkan puasanya karena dia tidak melakukan kegiatan makan dan minum atau memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya, gitu ya. Kalau hanya mandi laut tidak ada masalah, dia mau mandi sampai jam berapa, yang penting setelah mandi itu jangan kemudian ibadahnya dia gugurkan, puasanya tadi, karena sudah capek, sudah kehausan, sudah lapar, maka dia harus makan. Nah, itu yang tidak diperbolehkan, seperti itu. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Iya. Pertanyaan berikut itu, bagaimana jika orang yang puasa tapi cuma tidur terus begitu, kayak terlalu tidur, kayak sudah mampu beraktivitas sama sekali. Iya. Jadi sebenarnya
tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah ya. Cuma ada ketentuannya. Bukan yang dimaksud itu dari jam 7 pagi tidur sampai jam 5 sore. Nah, ini berarti orang seperti itu dia tidak punya semangat hidup. Seakan-akan ketika dia berpuasa maka pekerjaannya tidur saja. Mau mengamalkan kata-kata tadi, tidur adalah puasa. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Kalau ditanya, kenapa kau tidur terus? Kan tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Tidak seperti itu kita memaknai konteks daripada hadis yang ada, ya. Itu karena walaupun kita dalam posisi berpuasa, tapi semangat kita dalam bekerja, beraktivitas itu harus tetap kita lakukan. Dan kalau hanya tidur itu dia tidak membatalkan puasanya, ya, tapi akan mendidik dia menjadi orang yang pemalas. Sementara hakikat dari salah satu esensi puasa itu adalah mendidik kita itu menjadi orang yang disiplin, ya, disiplin dalam hal-hal waktu dan pekerjaan kita. Saya kira demikian. Ya, alhamdulillah teman-teman, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Ya, kepada Pak Ustadz, dari materi tadi yang telah dibahas, apa punya kesimpulan? Iya, terima kasih. Baik, pemirsa, sahabat Bisalah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita memahami bahwa puasa itu adalah ibadah rahasia. Ya, puasa itu adalah ibadah rahasia. Yang tahu, ya, kita berpuasa itu hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus hati-hati ya, kita harus hati-hati. Karena dia sifatnya rahasia, tidak ada yang tahu. Maka kadang-kadang kita harus menghindari bisikan-bisikan setan. Jangan karena dia ibadah rahasia, hanya kita dengan Allah yang tahu. Misalnya saat kita berwudu, kan cuma Allah yang tahu, orang tidak tahu. Kita ambil sedikit kesempatan, minum sedikit, ini tidak boleh. Karena itu membatalkan puasa kita. Ya. Kemudian segala sesuatu yang kita jalani dalam rangkaian proses ibadah puasa kita jaga baik-baik, supaya marwah dari puasa kita itu, hakikat dari puasa kita itu betul-betul dapat mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah dengan menghindari hal-hal yang membatalkan tadi, ya, menghindari lisan kita dari makan dan minum, ya. Selain itu yang mengurangi nilai-nilai pahala kita seperti menceritakan orang lain, bergibah, memfitnah dan lain sebagainya, ya. Kita menahan itu semua, menahan pandangan kita, telinga kita dari sesuatu yang dapat mengurangi nilai-nilai pahala kita. Apalagi yang membatalkan seperti yang sudah saya uraikan di pembahasan awal tadi. Kita jaga diri kita sampai masuk waktu berbuka. Semoga puasa kita, ya, ibadah kita di bulan suci Ramadan ini insya Allah akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua akan menjadi manusia-manusia yang la'allakum tattaqun, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Kepada Pak Ustadz diucapkan banyak terima kasih atas materi yang telah dipaparkan, sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan kepada teman-teman, jangan lupa selalu dukung kami di acara Bisalah Ramadan dengan cara berikan masukan, berikan saran untuk tema-tema yang akan diangkat pada pertemuan-pertemuan. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subuhun quddusun Rabbuna Rabbul malaikati wal ruh, Subuhun quddusun
ربنا ورب الملائكة والروح سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظماء وابتلت العروق اللهم إني أسألك أن تغفر لي برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر